Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Saya tidak tahu berapa banyak orang dari suku Jinwu yang dipenggal dan lebih dari 100 bagian ditangkap. Apakah itu drama besar yang dikatakan Ye Chen? Kaisar monyet kecil dan yang lainnya berkumpul lagi, memanjat tinggi dan melihat ke kejauhan, tampak luar biasa. Sebagai saudara, mereka sangat yakin bahwa masalah ini berasal dari Ye Chen. Kaisar monyet, Kaisar Kuiniu dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa dan memandang semua orang dengan takjub. Kaisar monyet kecil menyeringai, aku hidup dan sehat. Rao adalah fokus dari beberapa kaisar. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka dapat dengan jelas melihat hari itu bahwa Abu Ye Chen adalah abu dari serangan udara. Selama waktu itu dia diberitahu bahwa Ekaristi itu hidup. 3-5 detik kemudian, Kaisar menggelengkan kepalanya dengan sedih. Di masa lalu dia bisa melarikan diri dari kota kuno reruntuhan timur, dan dia pasti akan melarikan diri hari ini juga. Dia memainkan trik hebat lainnya di dunia. Kaisar Kuiniu menyerang, menggaruk kepalanya dengan marah. Saya sedih dengan kematiannya, saya baik-baik saja. Tubuh suci tua yang ditinggalkan, bakatnya tidak lemah, sayang untuk mati, saat ini benar-benar keraguan yang hidup. Kaisar monyet melangkah maju dan menendang kaisar monyet, dan kaisar lainnya juga menendang putra mereka yang berharga yang masih bersembunyi bersama ayahnya dan pantas mendapatkan tendangan. Keenam raja monyet semuanya tertawa, tidak memiliki wajah dan kulit, dia mencuri bayi dari keluarga hari itu dan mengundang kami untuk menonton pertunjukan besar. Kaisar menyentuh dagunya dengan penuh arti. Saya tidak tahu bagaimana adegan Ye Chen difilmkan. Seperti mereka, banyak ras berdiri tegak, masing-masing hikmat, masing-masing bertanya-tanya siapa yang mengambil langkah. Banyak ras yang memusuhi gagak emas siap berbaris dan membunuh mereka. Selain itu, pertempuran tiruan terbuka dan tidak cocok untuk perang. Jika Anda ingin tahu siapa yang menyutradarai drama itu, tontonlah. Raja Merak tidak bisa menahan senyum dan sinar yang dalam melintas di mata lamanya seolah-olah dia merasakan sesuatu di dalamnya. Di aula klan Kunpeng, suara halus Kaisar Kunpeng terdengar, murid asing tertua kembali ke keluarga dengan cepat dan polos. Pangeran Kunpeng tersenyum lemah dan bersandar ke kursi dengan ekspresi lucu di wajahnya, orang ini membalas klan Jinwu, bukan klan Kunpeng saya. Apa yang Anda tahu? Kaisar Kunpeng mendengus dingin, keluarga akan menjelaskan sendiri dan tidak boleh ada masalah, dan kamu akan dengan jujur tetap di keluarga. Ada terlalu banyak pembunuhan ini dan tidak dapat dihindari bahwa Anda akan membuat musuh, contoh berdarah dari klan Jinwu. Saya belajar itu dari masa lalu. Bertemu satu sama lain lagi, pencuri itu sangat gembira, ini adalah waktu yang indah. Ini juga saat orang-orang Kim Crow harus sedikit menderita dan menyebabkan banyak bencana berdarah. Jika kuil emas ke-9 juga dihancurkan di dalam sarang, itu akan menghancurkan langit dan bumi. Saya akan mengenali orang ini kapan saja. Suku Jinwu, jika ingin menebus mangkuk pangeran, mereka akan pergi ke Gunung Changmang di wilayah selatan. Di tengah ribuan diskusi, kata-kata aneh tiba-tiba terdengar, tersebar di langit, entah dari mana, nadanya sedingin es. Selain itu, keluarga kerajaan Anda harus ada untuk membantu. Satu kalimat membuat dunia yang hidup meledak, tetapi semua orang yang mendengarnya mencibir, apakah ini pemerasan telanjang? Menjadi anak laki-laki, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani meminta uang tebusan dari Golden Owl. Aku ingin melihat Sun Bae yang mana itu. Di suku gagak emas, 9 karakter telah meroket, semuanya adalah orang bijak yang hebat. Putra mahkota gagak kuning juga terbang dari Gunung Peri dengan wajah jelek. Selain itu, dia ingin melihat di mana relik musuhnya berada. Setelah pangeran dari suku Golden Crow, masih banyak karakter yang terbang menjauh. Ada banyak orang kuat, atau itu adalah pasukan biksu. Menurut legenda, ada seorang kaisar agung duduk di sana untuk menyadari jalan, dan Chang Yuan memiliki gunung besar yang menjulang dari langit, dan sekarang menjadi gunung yang sangat luas. Dan kaisar agung ini adalah kaisar agung di antara 130 kaisar Huyan Hoang. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan tidak ada yang tahu apakah rumor ini benar atau salah. Pada siang hari tanpa awan, menghadap ke langit, orang yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat, seperti aliran air yang mengalir menuruni Gunung Changmang, mengubah dunia ini menjadi lautan manusia. Kecuali kaisar,
tidak ada yang bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Dia memanggil Pangeran Jinwu untuk datang, dan dia ingin melakukan sesuatu di Gunung Changmang ini untuk menghancurkan kekacauan. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan besar ini dan dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Pangeran Gagak Kuning. Yang terpenting nenek moyang suku Jinwu sedang tidur, dan prajurit kaisar suku Jinwu juga sedang tidur. Karakter dari seluruh penjuru telah berkumpul, dan penonton pertama sangat ingin bertemu Ye Chen, tetapi mereka langsung terkejut, dewa ini datang ke sini untuk mengumpulkan uang. Apakah orang ini gila? 80 orang ini tidak pernah melampirkan tiket, tidak satu pun dari para dewa. Aku tidak bisa melihat wajah aslinya dan garis keturunannya, dari mana dia berasal. Banyak orang membuka kekuatan mata surgawi dan ingin memecahkan misteri Ye Chen, tetapi ditutupi oleh metode rahasia Zhou Tian, tidak ada yang tahu siapa dia. Orang-orang dari Gagak Emas ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, semua mata memandang Ye Chen menoleh ke satu sisi, di mana awan bergulung, seolah-olah ada ribuan tentara yang datang. Mereka tidak tahu bahwa suku Jinwu adalah untuk penebusan, tetapi apakah mereka benar-benar membawa tim biksu ke medan perang? Pasukan biksu dari suku Jinwu menyalin 4 kue dan mengepung gunung yang luas itu. Dunia berada dalam kekacauan dan mereka yang belum pernah menyaksikan pertempuran besar sangat ketakutan hingga mereka menjadi pucat. Ye Chen melihat sekeliling, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi meringkuk dengan senyum dingin. Lebih banyak orang daripada dia mungkin tidak berguna. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat berbicara, Kaisar Gagak Emas dan 8 tetua klan Gagak Emas dan Pangeran Gagak Emas melangkah ke puncak gunung yang luas tanpa urutan tertentu, dan gunung itu hampir runtuh setelah menginjaknya. Hanya saja saat Ye Chen menjadi dewa, 10 orang memiliki mata. Saya pikir itu akan menjadi salinan tebusan, tetapi kali ini saya melihat itu adalah dewa dan menyelamatkan mereka untuk menemukannya. Kenapa kamu tidak mengatakan itu adalah Golden Raven? Pertempurannya luar biasa, oh, Pangeran Gagak Kuning yang asli ada di sini. Ye Chen tersenyum dan memandang semua orang dengan perhatian, tanpa tekanan apapun. Siapa kamu? Kaisar Gagak Emas berteriak keras, Yuanshan membunuh pedang Zheng Ming dan ingin menembak. Ye Chen meregangkan pinggangnya dengan kasar, dia membunuh keluarga Ye 3 bulan lalu. Pangeran Gagak Emas tertawa, menggertakkan giginya, tampak seperti setan. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye-nya. Kim Ho Hoang dengan dingin berkata, biarkan orang-orangku pergi, kamu dan keluargaku akan baik-baik saja setelah itu. Hoang Kim Ho berbicara terlalu enteng. Ye Chen benar-benar mengeluarkan pipa dan menghisapnya di depan umum, seperti seorang kultivator dalam kabut asap. Kamu dan keluargaku tidak memiliki dendam, hanya karena nama belakang keluargaku adalah Diep, karena nama tuan muda keluargaku adalah Diep Den, dan keluargamu Kim Ho King menghancurkan seluruh keluarga kami. Di keluargamu ada seseorang bernama Ye Chen dan dia pantas dibunuh. Dia membenci Ye Chen dan akan menjadi gila. Apa yang kamu inginkan? Hoang Kim Ho menatap Hoang Kim Ho, menatap Diep Den. Ye Chen membagikan jimat, dan dari dalam melepaskan seorang anak kecil, pangeran dari klan Jinwu, ini pangeranmu. Jika aku menghilang, dia tidak akan selamat. Ye Chen berkata, dengan bersemangat mengatakan, ini adalah angka astronomi. Kaisar Gagak Emas mencoba untuk menekan niat membunuhnya dan berusaha untuk tetap setenang mungkin. Sekarang mereka dikendalikan oleh orang lain dan tidak tahan dengan kata-kata penyemangat yang diberikan kepada mereka. Semakin banyak perak yang dimiliki Gagak Emas. Ye Chen mengetuk abu di atas batu, selain itu, orang-orangku sudah pergi, jadi aku akan dibayar untuk penyelesaian bersama. Mata Kaisar Jinwu sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia bersungguh-sungguh, tetapi 8 orang bijak dari suku Gagak Emas di sampingnya tidak berpikir demikian. Cucu yang kuharapkan meninggal secara tragis, dan mereka meninggal secara tragis karena sang pangeran. Mata dari 8 burung Gagak Emas yang bijak berwarna merah seperti darah dan kematian. Kehilangan orang yang dicintai membuat mereka kehilangan akal sehat dan membuat mereka kehilangan status sebagai kaisar. Melihat situasi yang kurang baik, Kim Ho Hoang langsung melempar tas penyimpanannya dan berakselerasi. Benar, Ye Chen mengangkat tangannya untuk mengambil tas penyimpanan, dan mengeluarkannya setelah menggunakannya. Melihat bahwa Ye Chen benar-benar menghitungnya satu persatu, dia hanya bisa menghela nafas, anggota keluarganya meninggal, meningkat 80%. Jin Wu Huang menatapnya dengan tenang,
tetapi tidak berhenti. Jika Anda dapat menghancurkan begitu banyak orang di gagak emas saya dalam satu malam, dan pada saat yang sama menghancurkan cabang utama Golden O, dia pasti memiliki kaki tangan, kata kuartet, dan mengorbankan Putin. Meskipun dia sedang mencari Pangeran Jinwoo untuk menyelesaikan akun, dia harus menunggu tebusan untuk mengatakan, ini bukan tempat untuk membayar. Kaisar Gagak Emas tidak terburu-buru, tetapi orang-orang dari 4 arah sedang terburu-buru. Mereka pergi jauh-jauh, bukan untuk melihat jumlah orang dan jumlah uang. Karena ini mendesak, itu tidak akan dihitung. Ye Chen segera sangat gembira, mengambil kembali tas penyimpanannya, dan menendang Raja Gagak Emas keluar. Hoang Kim O akan membawa mangkuk sang pangeran kembali kepadanya. Dia yang selalu menyendiri dan dimanjakan, belum pernah berada di adegan ini sebelumnya, dan itu menakutkan. Di setiap rune magis, satu dilepaskan, semuanya adalah tetua suku Gagak Kuning, Raja King Yishui yang hampir bijaksana. Lebih dari itu, mereka semua agung. Seekor burung gagak, ini tebusan, pemerasan murni dan sederhana. Diabden memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju dan tersenyum pada Kim O Hoang. Kamu punya uang Golden Crow, jadi kamu tidak suka sedikit uang itu. Huang Jinwoo Huang dan Kim O Daitan tidak berbicara, tetapi menatap Ye Chen dengan mata merah darah, ganas dan kejam, dan Gunung Changmang menjadi 1 inci es yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka bisa melihat pihak lain memeras telanjang. Mereka sangat yakin bahwa setelah mengejar hal ini, setiap orang akan memiliki lebih banyak 10 juta, jumlah uang yang sangat besar, meskipun Golden Crow sangat kuat, tetapi tidak dapat menanggung konsumsi semacam ini. Raja-raja emas semu yang terlibat ini semua berteriak untuk hidup mereka, menatap Kaisar Gagak Emas dengan memohon. Hidup mereka ada di tangan Kaisar, dan menang dengan raja ini. Pangeran Jinwoo berteriak keras, dia benar-benar mengabaikan perintah langsung dari Kaisar Jinwoo dan membiarkan para biksu menyerang. Sebagai seorang pangeran dari klan Gagak Emas, dia tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati klannya. Penatua, Anda juga dapat melihat bahwa dia dengan jelas memeras anggota keluarga Golden Crow saya. Klan Golden Crow saya yang layak tidak bisa mentolerir orang lain. Orang bijak Golden Crow semuanya luar biasa, dan mereka ingin menjadi gila, dan mereka semua ingin menamparkan Pangeran Golden Crow dengan telapak tangan mereka. Orang-orang Golden Crow menderita kerugian besar dan mereka berakhir seperti ini. Wajah Yellow Crow Prince membiru saat dia menikmati kata-kata itu. Trik orang ini sangat bagus. Melihat pemandangan seperti itu, kuartet menghela nafas dan berkata, ini tidak hanya memengaruhi suku Jinwoo, tetapi juga merusak hubungan antara pangeran dan para tetua. Banyak orang tertawa dan diam-diam bersorak, saat membunuh keluarga Ye, kamu harus memikirkan pembunuhan tidak bermoral hari ini, orang-orang marah. Saya datang ke sini untuk meminta uang tebusan, bukan untuk menonton menunggu pertengkaran. Ye Chen menarik telinganya, singkatnya, jika kamu tidak memberikan uang, lelaki tua itu akan pulang untuk memasak sup. Hidup, tidak ada yang akan keluar. Para biksu tua menyipitkan mata, dengan jelas mengenali penghalang itu. Diab Chen hanya bisa meliriknya dan segera menyadari pesona itu. Di bekas hutan besar, Kunpeng dan Gagak Emas sama-sama mempesona, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Saat Ye Chen melihatnya, Jinwoo Huang membuang tas penyimpanannya, masing-masing berisi 10 juta yuan seton. Tidak peduli berapa banyak Jinwoo lainnya di Ye Chen, dia akan melakukannya. Setelah suku tersebut ditebus, dia tidak akan ragu untuk memerintahkan penyerangan. Karena yang lainnya adalah dewa, dia tidak akan pernah bisa lepas dari gunung yang luas ini. Uang yang dia kumpulkan, saya juga banyak muntah. Ye Chen sangat sadar, tidak menarik, tetapi mengambil tas penyimpanan yang dibuang. Kaisar Kim O terlalu malas untuk berteriak. Dia memadamkan niat untuk membunuh dan langsung memberikan uang. Tas penyimpanan beterbangan di langit, menunggu untuk menebus semua orang. Melihat bahwa Kaisar Kim O tidak menggunakan Nguyen Tas sebagai uang, orang suci Kim O Dai angkat bicara dan tidak lagi berdebat dengan Pangeran Kim O. Jika raja ini tidak percaya, adalah mungkin untuk menghilangkan mantra sihir ini. Kim O Huang berkata dengan dingin, terus mengumpulkan uang, aku tidak peduli berapa banyak kaki tangannya, dia harus mati hari ini. Ye Chen dengan senang hati menerimanya, dan dia tidak sopan. Dia datang untuk membunuh Pangeran Gagak Emas, dan dia tidak berharap mendapat banyak, tetapi jika dia ingin memberikannya, jangan sia-siakan. Hal yang paling menarik adalah mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dan mereka mengatakannya secara rahasia.
Empat keluarga menelan ludah mereka dan berkata sambil menyeruput, 10 juta tas penyimpanan. Apa gunanya uang tambahan? Mengelus janggutnya, suku Gagak Emas mengorbankan pesona Feng Tian. Tidak peduli seberapa besar uang tebusan, dia tidak bisa menerimanya. Uang suku Golden Crow tidak mudah didapat. Apa yang dipikirkan lelaki tua itu? Dia adalah satu-satunya yang dihancurkan. Apakah dia dipukul dan kepalanya tidak berfungsi dengan baik? Biksu muda itu berkata dengan penuh arti, jika dia mati, keluarga dia akan benar-benar mati. Selama diskusi, Ye Chen membagikan tiket daging terakhir, berpura-pura tidak berdaya, kali ini benar-benar habis. Ye Chen tersenyum dan membuat segel dengan satu tangan. Setelah penyegelannya, orang-orang yang ditebus sebelumnya, kecuali Pangeran ke-8 Gagak Emas, meledak satu persatu dalam kabut darah. Ketika dia melihat Kaisar Gagak Emas dan yang lainnya, matanya membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, pupil matanya berkontraksi seukuran kepala peniti dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, darah berceceran di langit. Orang-orang dari empat arah tidak hanya tidak menyangka, tetapi bahkan tidak menyangka bahwa Ye Chen dikutuk oleh klan Golden Wu Yuan Chen. Lucunya, kelompok orang suci agung mereka tidak menemukannya. Penebusan memang benar, tetapi perbedaan antara penebusan dan bukan penebusan telah menjadi kabut darah di langit. Di bawah perhatian semua orang, tas penyimpanan itu pecah. Segera, darah memenuhi langit, dari tas penyimpanan meledak, mayat jatuh satu persatu menumpuk di puncak gunung yang sangat besar, semua orang Jinwu, menumpuk menjadi pegunungan. Lalu ada handuk putih sepanjang 10 yard, tersebar merata di atas tumpukan mayat, di mana 7 sosok berlumuran darah. Pangeranmu yang harus disalahkan. Oh emas, kamu masih menyukai 2 hadiah besar ini. Tawa Ye Chen menyebar ke seluruh dunia, tidak perlu berterima kasih kepada orang tua itu, terima kasih kepada putra mahkota, itu semua berkat dia. Setelah hening sejenak, Kaisar Gagak Emas mengayunkan pedang pembunuhnya, dan langit bergetar karena amarah seperti kegilaan, dan amarahnya membuatnya kehilangan akal sehat Kaisar. Sebelum kata-kata itu selesai, 8 orang bijak berlari melewatinya tanpa pandang bulu, apakah mereka menggunakan kekuatan sihir, pedang, atau senjata sihir kekaisaran, masing-masing adalah sebuah cerita. Ketika langit runtuh selama serangan itu, Ye Chen berdiri tak bergerak seperti patung. 8 orang bijak adalah pengetahuan, bahkan biksu yang bijak, kebanyakan dari mereka membencinya, semua orang tampaknya melihat adegan terkutuk Ye Chen dari jiwa yang segera larut. 8 orang bijak dari Gagak Emas mengubah ekspresi wajah mereka dan segera mengenali kekuatan magis yang mereka miliki. Mereka melihat Pangeran ke-8 Gagak Emas ditiup menjadi abu terbang, dan bahkan tangisan pun menjauh, dan mereka langsung pergi ke Huangquan. 8 orang bijak agung marah, dan Kaisar Gagak Emas marah dan tiba-tiba melihat ke samping. Ya, Ye Chen memang berada di belakang Pangeran Gagak Emas. Dia disegel ke Golden Crow Prince dengan metode terlarang. Dia memiliki jari di belakang kepala Pangeran Gagak Emas dan jari-jarinya tertinggal, memberikan informasi tentang tubuh jiwa asli. Karena itu, dia menutupi jejak kutukan dari begitu banyak orang sebelumnya, hanya menyisakan Pangeran Gagak Emas ke-8, hanya karena dia berada dalam posisi yang sangat acak dan paling dekat dengan Pangeran Gagak Emas. Fakta juga menunjukkan bahwa operasinya masih sangat rumit, dan semua orang terkejut, termasuk Biksu Sifangguan, termasuk 8 orang bijak dari klan Jinwu, termasuk Kaisar Jinwu, dan orang-orang yang akan ditangkapnya. Pangeran Gagak Emas meraung, meskipun dia diikat dan bisa dibunuh kapan saja, dia tetap menakutkan karena dalam ingatannya hidup orang-orang yang tahu rahasia mengubah langit dan bumi. Ketika nama itu muncul, dia menjadi marah dan mau tidak mau membunuh. Ye Chen tersenyum lembut, jika kamu ingin membunuh, kamu harus ingat hari ini, hutang darah dibayar dengan darah. Pangeran Gagak Emas menggonggong seperti anjing gila. Kaisar Gagak Emas sangat marah dan pedang pembunuh di tangannya bergetar karena dia tidak bisa menahan niat membunuhnya. Semuanya diperhitungkan kecuali bahwa Ye Chen mengetahui metode rahasia untuk menggerakkan langit dan bumi dengan anggun. Pangeran Gagak Emas ingin membunuhnya tetapi tidak peduli apakah dia bisa pergi berbelanja untuk menghasilkan uang dari kepunahan. Apakah Anda ingin lebih banyak uang? Sebelum Kaisar Gagak Emas berbicara, 8 orang bijak dari suku Gagak Emas menghancurkan mereka. Mata mereka berlumuran darah, dan mereka tidak peduli dengan keselamatan Pangeran Gagak Emas. Tidak cocok untuk Pangeran Gagak Emas. Mereka gila, mereka tidak masuk akal,
dan jika Anda memiliki seorang pangeran di tangan Anda, mereka harus membunuh Anda. Mereka begitu kejam sehingga mereka membuat marah Kaisar Gagak Emas dan segera membunuhnya, tetapi mereka tidak membunuh Ye Chen, mereka menyelamatkan Ye Chen, dan menyelamatkan Pangeran Gagak Emas. Orang bijak Gagak Emas ingin membunuh, dan Kaisar Gagak Emas ingin melindungi mereka. Para biksu Sifang terlihat sedikit bingung, dan setelah 3 saat gambar berubah seperti berikut. Ketika para biksu Sifang terkejut, Ye Chen dan juga Pangeran Gagak Emas sekali lagi terjebak dalam serangan surga. Ye Chen bukan apa-apa, tenang dan tenang, tetapi Pangeran Gagak Emas meraung dengan marah. Dia marah dengan 8 orang bijak dari suku Gagak Emas, dan dia bahkan tidak peduli padanya, pangeran dari suku Gagak Emas. Setelah gelombang teknik pembunuhan Tito, mereka masih tidak khawatir. Senjata sihir kelahiran kelas Sage juga dideklasifikasi karena takut mereka tidak akan membunuh Pangeran Gagak Emas. Kamu sepertinya tidak terlalu populer. Senyum tipis Ye Chen terdengar di telinga Pangeran Gagak Emas seperti kutukan dengan kekuatan magis, yang membuat Pangeran Gagak Emas marah pada saat itu. Ye Chen langsung menghindarinya, memindahkan dao surgawi, memegang Pangeran Gagak Emas di tangan lainnya, dan melarikan diri langsung dari lubang hitam. Ketika asapnya hilang, Ye Chen pergi dan begitu pula Pangeran Jinwu, dan asapnya hilang. Kaisar Gagak Emas sangat marah dan menatap Sage Agung Gagak Emas dengan mata merah, siapa yang mengizinkanmu menyerang? Dibandingkan dengan Kaisar Gagak Emas, mereka lebih bersenang-senang saat marah. Banyak anak cucu mereka meninggal karena Pangeran Gagak Emas. Ketika Pangeran Gagak Emas dimakamkan, itu dianggap balas dendam. Kaisar Gagak Emas memuntahkan darah, dia seharusnya marah dan tidak berbentuk dan hampir pingsan. Dalam satu malam begitu banyak orang terbunuh dan cabang Gagak Emas dihancurkan. Sekarang kami datang untuk menebus orang menghabiskan banyak uang tetapi mereka menebus banyak orang mati. Yang paling membuatnya kesal adalah pangeran favoritnya, Kaisar masa depan klan Gagak Emas, juga terbunuh hari ini. Klan Gagak Emas menderita kerugian besar dan juga diturunkan pangkatnya. Dia marah, dia membenci dan menyesal, dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak memaafkan pembunuhan Pangeran Jinwu yang abadi, memprovokasi begitu banyak musuh dan membawa begitu banyak bencana yang menyedihkan bagi orang-orang Jinwu. Dia adalah ayah dari Kaisar. Semua anggota kuartet mundur dan terus-menerus mengeluh, kamu leluhur keluarga, dia tidak berniat pergi ketika dia datang. Sekarang ada baiknya membawa begitu banyak orang ke jalan. Pangeran dari suku Gagak Emas juga layak atas kejahatan ini. Banyak orang mencibir, dia pantas mati, dan yang paling tidak adil dari semuanya adalah suku Gagak Emas. Di waktu luangnya, dia juga berlari untuk menonton pertunjukan dan menyaksikan akhir dari awal. Saat dia pergi, sudut mulutnya memberikan senyuman yang dalam, yang tidak dapat dilihat oleh Kaisar Gagak Emas dan Band of Sages lainnya. Tetapi Kaisar palsu dapat dengan jelas melihat bahwa Ye Chen yang menerima penebusan hari ini. Selanjutnya, Ye Chen tidak terbunuh dan sudah melarikan diri. Itu adalah teknik surga dao terlarang dari roda abadi, dan dia menipu Pangeran Gagak Emas untuk melarikan diri ke dalam lubang hitam dan melarikan diri, membunuh suku Gagak Emas. Sampai hari ini, dia tidak mengerti mengapa Ye Chen bisa mengabaikan ikatan keluarga Peacock. Seperti dia, banyak kaisar yang tampak datang, seperti Raja Qilin, Raja Xuanwu, dan Raja Vermilion. Great King Peacock melihat bahwa itu adalah Ye Chen, dan mereka juga melihat bahwa Ye Chen masih hidup. Lubang hitam berisi raungan dan tatapan merah Pangeran Gagak Emas ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Dia pikir ini akan menjadi neraka, tetapi pikirannya juga hancur. Pangeran Gagak Emas juga takut mati. Dia masih bisa merasakan tubuhnya meskipun terbaring di kegelapan gurun. Mungkin dia sudah mati, tapi aku tidak yakin. Kejahatan tak dikenal membuatnya takut. Tubuhnya gemetar. Apakah kamu menyukai di sini? Ada tawa lembut. Bola hantu yang bersinar naik, membawa cahaya ke dalam lubang hitam. Ye Chen muncul. Siapa kamu? Tanya Pangeran Jinwu, berlumuran darah, menatap Ye Chen. Itu berarti, Ye Chen Yuanxie bertanya sambil melarikan diri dari mayat orang suci agung. Meskipun dia adalah Yuanxian, warna aslinya terungkap. Anda, wajahnya tajam dan persegi, namun kelelahan. Ye Chen, mata Pangeran Jinwu membengkak, pupil matanya menyusut seperti jarum. Ini aku. Ye Chen tersenyum. Tiba-tiba, tidak mungkin, Pangeran Gagak Emas itu gila. Dengan suara histeris,
Tidak percaya bahwa Ekaristi yang mati masih hidup dan menghancurkan klan Gagak Emas dalam 2 hari, dia meninggalkan wilayah selatan dan tidak mau memperhatikan keluhanmu. Ye Chen berkata, kamu membuatku membunuh lagi. Mati saja dalam Ekaristi. Anda hanya ingin membunuh satu bandit, ribuan ingin dibunuh. Selamat, saya memenangkan penghargaan. Di antara mereka adalah kerabat saya dan ketika saya kembali saya akan menagih hutang darah. Pangeran Jinwu tidak mau menerima kekalahan Ye Chen dan menyatukan klan Jinwu. Utang darah dibayar dengan darah, kata Ye Chen sambil menekan penyamaran roh surgawi Pangeran Bayangan Emas. Dia mencari jiwanya di kehidupan sebelumnya dan meminum darah. Jeritan terdengar, tubuh Pangeran Gagak Emas hancur. Ye Chen dengan paksa menyerap darah Gagak Emas, jiwanya akan dimusnahkan. Hanya jika dia hidup dan mati dia akan menyesalinya dan tidak menjadi provokasi bagi Ye Chen. Ye Chen tidak marah padanya, tapi dia bertindak sebagai teman yang membantunya mati. Sakramen kuno dihancurkan, dia membunuh, mengembalikan kematian, berdosa, mengganggu Jinwu. Jika jatuh ke mata air kuning, itu akan tetap terkutuk selamanya. Pangeran Gagak Emas berubah menjadi abu terbang dan menghilang ke dalam kesedihan, kemarahan, dan penyesalan. Ye Chen terkejut melihat beberapa sosok memanggilnya dari lubang hitam. Mereka semua adalah roh yang dibunuh oleh Gagak Emas, termasuk reinkarnasi dari wanita berambut ungu dan bayi yang dibedong. Wanita itu perlahan pergi, dan Ye Chen menjawab dengan ucapan selamat tinggal yang lembut. Dia membalas keadilannya, tetapi akhirnya gagal menyelamatkannya. Dia tidak mengenal Dacu dan tidak merawatnya bahkan setelah kematiannya. Ketidakpedulian membuatnya mengatasi rintangan di hati. Hati dingin, pikiran bengkok, tangan berlumuran darah. Dia melewati lubang hitam, menyelinap masuk dan bersembunyi di kegelapan tanpa batas. Tubuhnya gemetar saat dia menginjak darah dan tulang dewa pemburu. Baru pada malam hari dia akhirnya berhasil melarikan diri dan muncul di gunung yang jauh dari pegunungan Changmanga. Dia menginginkan efek ini dengan melintasi lubang hitam dan menghindari Gagak Emas. Tebusan diperoleh dari Side Boot Golden Crow, tas Gold Crow Prince, dan banyak lagi. Langit malam sangat dalam. Bintang-bintang seperti debu meledak, dia telah memasuki kota kuno sampai akhir, kota kuno juga merupakan malam yang makmur. Ada pembicaraan di mana-mana, terutama di kedai teh dan bar tempat para biksu berkumpul, dan selalu ada satu atau dua orang yang tidak ingin sendirian, berteriak, orang-orang Jinwu telah menderita, menanggung kerugian ini, dan ini benar-benar tidak kecil. Banyak orang menghela nafas dan berkata, meskipun dia juga sudah meninggal, Jinwu juga cukup tragis. Menyakitkan, begitu banyak uang, meskipun nenek moyang keluarga Ye dan Pangeran Jinwu telah tiada. Setelah diskusi yang hidup, Ye Chen diam-diam berjalan dan berjalan beberapa kali, tidak sebaik paviliun surgawi. Dia masih seorang lelaki tua kurus, tetapi bukannya berbaring di kursi dan bersenandung seperti pada awalnya, dia berjongkok di kursi, meraih tangannya, dan bergumam. Informasi sebelumnya tentang Gagak Emas dijual kepada Ye Chen, dan Gagak Emas dibunuh setelah selesai. Mengapa bukan bisnis? Ye Chen Chu ada di sana, suaranya tua dan nadanya suram. Pria tua kurus itu bangun dan segera berdiri, tetapi ketika dia melihat pakaian Ye Chen, dia merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak dapat menentukan apakah dia orang pada hari itu atau bukan. Informasi tentang semua murid dan ekspatriat dari klan Kunpeng, tidak termasuk cabangnya. Ye Chen berkata dengan lemah dan dengan sengaja meletakkan kembali tas penyimpanan berisi 10 juta batu purba. Klan Kunpeng, pria tua kurus itu tertegun sejenak, ekspresinya agak aneh, dan dia masih sedikit ragu sebelumnya. Melihat lelaki tua kurus itu terkejut, Ye Chen berkata dengan suara rendah, membawa tekanan. Teman, maafkan saya, tidak ada berita tentang murid-murid klan Kunpeng dan mantan ekspatriat. Pria tua kurus itu terkekeh, dengan kata lain, murid dan tetua ekspatriat mereka semuanya telah dipanggil kembali ke klan, dan semua cabang utama klan Kunpeng juga telah mundur kembali ke klan. Bagaimana situasinya? Ye Chen mengangkat alis, yang sedikit tidak terduga. Orang-orang Jinwu menderita kerugian besar, mereka juga ketakutan. Pria kurus itu meraih tangannya dan berkata dia tidak lupa melihat Ye Chen. Sekarang saya kaya dan saya ingin membunuh klan Kunpeng. Tidak ada yang akan berpikir bahwa itu akan menjadi kembalinya ibunya. Sebenarnya, itu semua bukan karena keluarga Golden O. Pria tua kurus itu melanjutkan, formasi besar yang memproklamirkan diri dari klan Kunpeng dibuka sebulan yang lalu,
dan masuk akal untuk memanggil kembali murid ekspatriat dan kabinet cabang. Harus menunggu sampai tahun monyet untuk membalas dendam, lalu dia sudah tua dan mati. Beberapa detik kemudian, Ye Chen menatap lelaki tua kurus itu lagi. Tidak apa-apa jika kamu memiliki lebih sedikit, selama kamu memilikinya. Pria tua kurus itu tertawa kecil. Masih ada orang di tambang sumber klan Kunpeng, dan jumlahnya tidak banyak. Saat ini, sebagian besar dari mereka juga melakukan pekerjaan rumah tangga dan terus kembali ke keluarga. Ini tempat yang bagus, terlalu kaya. Pria tua kurus itu datang. Dia menghapus informasi tentang tambang sumber keluarga Kunpeng, dan suka atau tidak suka Ye Chen, dia hanya memasukkannya. Anda tahu bisnis. Ye Chen memuji pria tua kurus itu. Pria tua kurus itu tersenyum dan berkata, saya menjual dengan cerdas, menghasilkan lebih banyak keuntungan. Dao sangat informatif. Saya bergegas untuk membeli dari tempat yang sama karena saya kewalahan dengan pikiran. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menyerahkan 3 juta batu purba kepada lelaki tua kurus itu. Ethical Skynet, tidak ada kebocoran, saya tidak mengenal Anda. Seorang lelaki tua kurus. Juga, kata Ye Chen, menyenggol lelaki tua kurus itu dengan jarinya. Di mana tentara bayaran yang kita butuhkan? Ada sebuah keluarga di wilayah selatan bernama Qian. Mereka adalah karakter yang kejam dan putus asa, tetapi komisinya tidak terlalu tinggi. Orang tua itu juga memberi Ye Chen selembar kertas kecil, mencari Sapo Tian. Ye Chen mencatat dan merasa bersyukur. Dia membayangkan Sapo Tian yang agung. Kamu harus cepat, orang-orang dari klan Kunpeng di tambang akan kembali. Lelaki tua kurus itu terus menghitung batu. Ye Chen dengan serius memandang lelaki tua kurus itu, seperti seorang master licik yang menyukai kekacauan dan pencurian. Pria tua kurus itu berbalik dan memasuki kota untuk mengirim pertempuran, lalu mengunjungi 2 kota kuno sebelum datang ke Dongdin, menuju ke ruangan kecil di sudut kota. Bagian depan villa kecil tapi indah, bagian dalamnya penuh dengan kehidupan. Di sana, beberapa pria menikmati makanan mereka dengan suara-suara liar dan mematikan. Melihat kultivasi mereka, mereka semua seperti bandit, sangat mirip bandit. Siapa yang menonton? Pria botak itu meminta Ye Chen untuk membunuh Po Tian. Diepden menjawab dengan tenang, tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia mengeluarkan sup dari panci besi dan mengunyahnya. Suara dingin dari loteng bertanya apakah dia ingin menyewa tentara bayaran. Sebelumnya, seorang wanita berpakaian hitam muncul dengan tubuh misterius dan topeng. Raja Suci. Ye Chen terkejut. Dia melihat wajah seorang wanita menarik berbaju hitam dengan mata indah dan rambut biru berkilau. Jangan pergi dengan pakaiannya, pengelola. Pria besar itu berteriak dan minum. Kamu membunuh surga, tanya Dipper. Wanita berbaju hitam menatapnya dengan alis sedikit terangkat. Dengan kultivasi Raja Suci, Ye Chen tidak dapat memecahkan misteri Ye Chen yang sangat membingungkan. Bunuh Po Tian, dia adalah seorang wanita. Kata Diepden, hanya ada 2 ekstrim seperti yang bisa dibayangkan. Anak baik, apa nama ayamnya? Setelah batuk kering, dia bertanya, berapa banyak orang yang dimiliki Qian? Namun, tidak ada tanggapan atau komentar yang diberikan. Po Tian berkata, beritahu saya berapa banyak orang yang Anda butuhkan, level dan tugas yang diperlukan. Kami akan membahas harga nanti. Menyegarkan, 9 orang suci agung dan 100 raja suci dibutuhkan untuk Ye Chen. Kata-kata ini mengejutkan semua orang di mansion ini. 9 orang suci agung dan 100 raja suci telah berkumpul, siap menyerang. Setelah beberapa detik, Kil Jenny mengungkapkan bahwa Qian mungkin tidak selamat dari formasi ini dan Anda mungkin harus membayar mahal jika ingin menyerang. Membutuhkan 300 juta batu purba, tolong naikkan level karena sangat berharga. Ye Chen harus bertemu 9 orang suci agung dan 100 raja suci dalam 1 jam. Uang bukan masalah, jadi cepatlah. Kamu tidak menyebutkan pencariannya. Meskipun Qian sangat kuat, dia tidak dapat melakukan misi apapun. 3 tambang klan Kunpeng, pencarian sederhana. Meninggal dari 9 orang suci akan membantuku dengan Red Flame Legion. Petik 2 titik. Tambang Kunpeng. Itu bukan tugas yang mudah, kata Sapo Tian dengan serius sambil memeriksa Ye Chen dan merekrut tentara bayaran. Qian dapat menangani tugas itu. Tanya Ye Chen, lalu berlari ke panci berisi daging dan ikan. Ambil, kata Sapo Tian saat dia kembali ke loteng. Tunggu sebentar di sini. Ini mati rasa. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata,
lalu kembali ke panci besar berisi sup. Rumah tentara bayaran itu sunyi, menatap Ye Chen. Urutan terbesar sejak berdirinya Qian, dengan misi yang mengesankan. Suku Kunpeng terancam jika tambang yang terletak di wilayah mereka diambil alih oleh pasukan biksu yang menakutkan. Provokasi akan berdampak besar dan bisa menjadi masalah yang sulit diatasi. Ye Chen makan dan minum, di paviliun Wang Fen disarankan untuk merekrut tentara bayaran terpercaya. Pencarian tersebut terkait dengan klan Kunpeng. Cukup berani dan berbahaya, butuh tentara bayaran. Ada seorang jenderal yang meninggal secara tragis, namun masih sulit menghadapi klan Kunpeng. Kejam, 3 ranjau, 1 untuk setiap naik. Yang dia punya hanyalah uang, terutama untuk memuaskan keluarga Kunpeng dengan melunasi hutang darahnya. Tambang sumber memiliki banyak batu sumber dan dijaga ketat, sehingga Anda dapat membawa tas dan alat sulap. Jika demikian, uangnya aman. Setelah 30 menit, para tamu masuk ke dalam mansion dengan mengenakan jubah hitam dan topeng hantu, tersembunyi sehingga roh jahat tidak dapat melihat. Ye Chen memandangi ratusan orang, semuanya adalah peringkat Saint King. Dia juga bisa melihat wajah asli mereka. Dia belum pernah melihat wajah-wajah baru ini sebelumnya. Kuat, 9 jubah hitam besar misterius yang mengenakan topeng orang suci, mata Ye Chen sulit dilihat. Staf senior harus ada di sini. Sangat terhormat berada di sini, kata sang pemimpin, Dao baik dan berani. Ini adalah pertama kalinya jaringan seperti itu digunakan sejak berdirinya Qian, dan itu adalah tambang klan Kunpeng. Pemilik telah diberi penghargaan. Ye Chen tersenyum dan langsung membuka peta, menunjukkan 3 lingkaran besar di atas lokasi 3 tambang suku Kunpeng. Orang tua itu memeriksa 3 tambang yang dijaga oleh 2 orang suci dan 9 raja suci. Banyak raja, orang suci dan lain-lain tapi kecil. Tentara tangan hanyalah sebuah pertunjukan. Berita tentang 9 orang suci Tao masih terdengar. Mereka membantu Ye Chen dalam pertempuran, kata Santo Agung itu. Ada di sini, kata Ye Chen, setelah mengorbankan 9 jenderal mati ke tingkat suci. Mereka yang hadir menyipitkan mata saat melihat 9 orang bijak agung yang sudah mati tetapi lebih kuat dari boneka. Biarkan saja mereka menjadi boneka. Ye Chen Yuyu tersenyum, tetap tenang. Tatapan orang suci dan raja bijak yang memandang Ye Chen berubah dan ingin mengetahui identitas ketuhanannya dengan 9 boneka kelas orang suci. Identitas Ye Chen tidak sederhana. Berani menghadapi klan Kunpeng dengan pantatnya, menunjukkan keberanian batin. Mereka menduga klan Jinwu terlibat dalam bencana sebelumnya. Kekuatan klan Jinwu memang menakutkan, meski tidak sekuat orang bijak yang masih hidup. Meninggal dari 18 orang suci yang hebat, dibagi menjadi 3 tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang suci agung dan 33 raja suci. Mereka akan menyerang bersama. Pendeta Tao dapat mengambil batu sumber daya dari tambang setelah menyelesaikan misi. Selain itu, gantungkan handuk putih itu tinggi-tinggi untukku. Ye Chen mengeluarkan kain putih yang diukir dengan 7 kata dalam darah. Salahkan pangeranmu. Spray putih muncul, alis penonton berkerut saat mereka melihat Ye Chen. Itu anak nakal. Setelah berbicara, Tao mungkin keberatan. Ye Chen menerima kartu itu dan memandang semua orang. Tidak apa-apa, kata semua orang menatap Ye Chen. Saya merekomendasikan untuk menghancurkan grup teleportasi sebelum membunuh klan Kunpeng agar mereka tidak diselamatkan. Ingat, semua penganut Tao, kamu Chen. Ye Chen Le mungkin dekat dengan perampokan. Pergi dan bertarunglah dengan cepat, kata steward Ye Chen dengan tegas. Dengan 1 langkah dia meninggalkan villa. 9 jenderal besar fana di tingkat suci dibagi menjadi 6, 3 bergabung dalam 1 tim, San Zhu dan tim lainnya, dan lawan diatur menurutnya. Saat bulan purnama, sekelompok orang meninggalkan kota kuno Dongtian dan dibagi menjadi 3 tim. Ye Chen dipimpin oleh 3 orang bijak dan 3 jenderal mati. Jenderal yang mati tidak penting, ketiga orang bijak menyaksikan kematian ketiga jenderal. Boneka dengan aura yang kuat. 3 raja juga memandang Ye Chen. Mereka membuat gagak emas dan kon pengo kering. Sebuah tantangan besar. Pegunungan besar memiliki menara yang dipenuhi rune, observatorium, dan pagar tanaman. Biksu terbang, penjaga berpatroli di tanah dengan tombak. Tempat batu klan Kunpeng ini berada terlihat seperti gubuk kematian. Tahan dulu, ini sangat penting. Klan Kunpeng mengirim biksu untuk menjaga tambang. Saya tidak bisa melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer. Dapatkan teleportasi, 3 teman Dao,
3 boneka. Mereka membunuh Sage Kunpeng di tambang. 33 Raja Bijak mulai membunuh Raja Suci dari klan Kunpeng. Bangun pasukan biksu dan dorong mereka sampai akhir. Memahami. Oke, senjata ajaib teror. Ye Chen mengeluarkan Fenji dan menyuruhnya menunggu dua tim lainnya sebelum menyerang bersama. Pada saat yang sama, semua orang memandang Ye Chen, yang membawa 9 boneka, termasuk seorang prajurit kuasi kekaisaran. Karena latar belakangnya yang kuat, Ye Chen berani menantang Kunpeng. Mengabaikan tatapan kaget orang-orang, dia diam-diam mengalahkan jenderal yang mati dari dua tim lainnya dan berhasil menemukan tambang batu sumber Kunpeng. Dua tim siap menyerang dan menunggu tim ketiga, yang akhirnya datang dan berhasil memasukkan satu orang ke gawang dalam waktu 15 menit. Menyerang, Fen Jijian menembak ke arah Tian Xiao seperti lampu merah. Petapa api merah dan Raja Petapa api merah menembak dan menawarkan esensi dan mana, lalu memasuki pedang Fenji dengan Kaisar Kuasi Fenji untuk bertarung. Banyak orang secara kolektif memerintahkan pedang Nirvana untuk memadamkan api dan memotong penghalang ranjau. Tiba-tiba penghalang itu pecah dan gunung itu bergetar. Suku Kunpeng berkumpul untuk membahas perampokan itu. Ye Chen melolong seperti serigala dan berlari keluar, pedang Fenji di tangan, menyapu pedang tanpa tandingannya. Sein King Kunpeng terbunuh, kepalanya digantung di atas tungku tembaga, dan suaranya bergetar minta tolong. Ye Chen menyusut dan membanting ke tanah hanya dengan pedang. Meskipun Raja Suci Kunpeng kuat, dia hampir tidak bisa menahan pedang Ye Chen, tubuhnya terputus, hanya menyisakan jiwa ilusi. Seorang resi agung dari api merah dibunuh, dihancurkan dengan telapak tangannya, dan mengembalikan tangannya. Dua orang bijak dari tambang Kunpeng muncul bersama, memegang pedang pembunuh di satu tangan dan mencubit segel raksasa di tangan lainnya. Gengsi orang suci menyebar ke 4 penjuru, memberi dia dan tekanan yang sangat kuat. 3 orang suci Qiyan dan kematian 3 Yin Ming akan membunuh mereka bersama-sama, mencegat 2 orang suci Kunpeng, dan langsung memisahkan mereka, semuanya menjadi formasi 3 lawan 1. Melihat jangkauan pihak lain sangat besar, orang suci agung klan Kunpeng berteriak keras. Ini adalah rencana tambang Kunpeng. Untuk kemarahannya, Sage besar api merah tidak masuk akal, agak seperti serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 lawan 1, 2 orang suci Kunpeng tidak bisa bangun, darah segar tumpah keluar. 3 Raja Suci Api Merah bertanggung jawab untuk menghancurkan jaringan teleportasi di tambang, dan yang lainnya menekan Sage Agung dan Raja Suci dari klan Kunpeng. Potongan-potongan orang di tambang Kunpeng berubah menjadi kabut darah, kehidupan manusia seperti rumput sawi, gambar berdarah. Keluarga Kunpeng khawatir, dengan sungguh-sungguh meminta bantuan, dan ketiga tambang itu berdoa bersama. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani memasuki tambang klan Kunpeng dengan celah seperti itu, dan dia telah memukul 3 paruh dalam satu nafas. Segera, klan Kunpeng yang perkasa berangkat dan dibagi menjadi 2 tim. Satu tim harus mengandalkan jaringan teleportasi untuk menyelamatkan, dan tim lain terbang keluar dari keluarga. Mereka harus menyerang penyerang dari dalam dan luar. Gerakan yang begitu besar, membuat malam tidak stabil, bergetar ke segala arah. Banyak pembudidaya terkejut, melihat ke samping, terlihat aneh, apa yang terjadi. Mereka yang memiliki mata tajam melihat suku Kunpeng yang perkasa, menguasai langit, atau pedang, atau awan mengejar kabut, atau memaksa kereta kuno, kerumunan seperti laut, membunuh, melahap 1 inci langit dan bumi. Apakah ras yang berbeda akan berkobar lagi? Seseorang menyerang tambang sumber Kunpeng, dan itu adalah 3 tambang. Kompi apa ini? Menyerang 3 ranjau sekaligus, mahakarya dari ras yang perkasa. 80 adalah musuh klan Kunpeng. Tak perlu dikatakan, ini adalah pertunjukan hebat lainnya untuk musim ke-7. Xiao Huang dan Queen Yu serta yang lainnya berlari ke puncak gunung untuk melihat mereka. Kuartet itu heboh, dan banyak ras juga kaget. Tapi kejadian sering terjadi, mantan klan Jinwu kali ini Kunpeng benar-benar semarak. Di sini, Ye Chen menyapu sepanjang jalan, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, Kunpeng Daseng dan Seng Wang benar-benar ditekan. Meski masih banyak orang di tambang Kunpeng, mereka hanyalah udang kecil baginya. Dia membunuh formasi teleportasi istana dan ranjau di sana. Hentikan, pengawal perkasa di depan aula besar berteriak keras. 1 Raja Suci, 9 Raja setengah bijak, lebih dari 1000 Raja bijak setengah bijak lainnya. Arai teleportasi penting untuk bala bantuan keluarga untuk mengejar ketinggalan,
terutama jika pertempuran gagal. Tanpa bala bantuan, tambang itu berakhir dengan sedih. Ye Chen terdiam dan membantai dengan pedang Fenji yang tiada taranya. Suku Kunpeng dimusnahkan dengan satu pedang, tubuh dan jiwa dibunuh bersama, dan tangisan terselamatkan. Orang suci agung, Kuaso Dijun, Kun Bang Fuong berkata dengan heran. Tingkat di luar jangkauan resistensi mereka. Prajurit semi-imperial itu sulit dihentikan oleh sekelompok kecil udang. Banyak korban. Ye Chen seperti hantu masuk, melambai ke Fenji. Penjaga kuil Jinwu menderita setelah bencana. Keheningan pun terjadi, dan Raja Kunpeng tidak mati, tetapi tidak bisa lepas dari kematian. Semua penjaga terbunuh. Ye Chen meledakkan istana bawah tanah dengan tangannya sendiri, dan sebuah altar besar muncul di matanya. Pembangkit listrik Kunpeng memasuki formasi teleportasi, tersenyum, memamerkan gigi putih dan menghancurkan formasi dengan pedang. Jaringan teleportasi telah rusak, saluran luar angkasa telah runtuh. Ada kemarahan, umpatan dan teriakan di saluran itu. Dia meninggalkan istana bawah tanah dan menuju ke tambang. Pergi melalui jalan berdarah. Dia banyak membunuh, latihannya kuat, cepat dan tidak diam dalam membunuh. Orang-orang dipenggal, tas disembunyikan, barang-barang sihir yang rusak dibawa pergi. Habiskan 300 juta batu purba. Setelah mercenari Cian, selesaikan dan tukarkan dengan uang tunai jika tidak diperlukan. Di depan tambang terbuka dengan penjaga yang dihancurkan oleh pedangnya dan bergegas masuk. Tambang Kunpeng sangat besar, menembus tanah dan batuan induk dapat dilihat di mana-mana. Mereka belum matang jadi dia mengambilnya. Jeritan memenuhi tarif. Dia menjadi lebih dari 3.000 bunsin secara instan. Dia ingin melihat seluruh sisi tambang, termasuk batuan dasar dan biji. Menyelesaikan. Mungkin karena faktor-faktor tersebut, jumlah pengangguran di negeri ini semakin meningkat dan pemerintah harus mencari solusi untuk menguranginya. Petik 2 titik. Suara gemuruh mengguncang langit, perjuangan terdengar. Darah dipenuhi dan dunia bergetar. Orang bijak dari klan Kunpeng dipenggal. Sage besar api merah terluka, dan jenderal kematian Yin Ming hampir hancur. Seorang resi agung dihancurkan, 3 resi agung dan 3 kematian Yin Ming mengelilinginya. Kematian 6-1 tampaknya tak terelakkan. Saint King of Kunpeng Mine dikalahkan dan kekuatan puncak dihancurkan dalam pembantaian sepihak. Bagaimana tambang Kunpeng bisa mengalahkan kekuatan Saint level dengan Saint King? Orang-orang berubah menjadi kabut darah dan darah kental dalam aliran tragedi. Sage dan Kings dengan minyak dan air, milikku tanpa komisi, tim lain juga menang besar. Kunpeng bijak agung dan raja bijak jatuh. Sisa-sisa udang kecil yang tidak lolos terkubur di lautan darah. Orang bijak Cian memerintahkan untuk segera mengevakuasi tambang dan menghilang. Meski bijinya masih melimpah, semua orang tahu bahwa tambang ini bukanlah tempat yang tepat. Setelah tugas selesai, Anda tidak perlu menunggu lebih lama karena meskipun grup teleportasi rusak, klan Kunpeng dapat menyelamatkan dari luar. Setelah Anda dikelilingi, itu menyedihkan. Orang-orang Cian segera terbang dan berteleportasi kembali. Ye Chen adalah seorang manajer yang dengan cepat menyapu biji dan harta di tambang. Menggunakan Xianlu Tiandao untuk melarikan diri tidak dapat dihentikan. Ini adalah kekayaan alam yang tak tertandingi. Dia akan membunuhnya, kata bergegas di langit. Sebaiknya kamu segera pergi. Kamu duluan, nanti aku. Kata Ye Chen melambai dan menyerbu kembali ke tambang. Bunuh Potian yang tidak bisa berkata-kata, injak Sutian, terbang keluar dari tambang, korbankan kapal teleportasi, dan pergi dalam waktu singkat. Semuanya sama, datang dan pergi dengan cepat. Hanya Ye Chen yang tinggal di tambang besar. Dia mengantongi semuanya sambil lalu, bahkan tas penyimpanan dan potongan-potongan item sihir. Saya meminta untuk keluar untuk membantu, tetapi Yanlong di Cauldron of Chaos bangun dan melompat-lompat. Dia sangat menyukainya, melihatnya saja sudah membuat tangannya gatal. Sejujurnya, Ye Chen tidak membiarkan orang kuat klan Kunpeng keluar karena Yanlong mungkin dalam bahaya. Dia menghancurkannya. Pria itu meninggalkan tambang tanpa menghasilkan uang, meninggalkan kain putih panjang berdarah yang bertuliskan, salahkan pangeranmu. 3 tambang, termasuk yang satu ini, ditutup dengan kain putih yang tampak bersih namun juga berlumuran darah. Awalnya milikku, tapi mengutuk Jeoyu. Klan Kunpeng tampil kuat dari segala arah. Kain putih meliputi langit dan bumi dan menunjukkan 7 sosok yang luar biasa. Salahkan pangeranmu, pendeta.
Orang kuat Kunpeng berkerumun seperti air pasang. Pemandangan tambang membuat orang menggigil. Orang-orang berlarian untuk menonton tontonan itu dan melihat kain putih yang jaraknya ratusan meter. Mereka dikejutkan oleh kata yang akrab. Jangan khawatir, Pangeran Kunpeng adalah provokasi musuh. Seperti Pangeran Gagak Emas, musuh datang dan mempengaruhi anggota keluarganya sendiri. Kelompok orang Ganjinwu, 7 manuskrip besar serupa. Apakah itu benar tidak masalah? Saya tidak bisa menahan tawa. Klan Jinwu dan Tambang Batu Tiga Sumur membalas dendam. Bagus. Banyak yang tidak bisa tidak bertepuk tangan. Kemandirian kuat dan tidak ada lagi intimidasi di kuartet. Dia dibalaskan. Bagaimana kalau merampoknya? Para tetua di aula klan Kunpeng menatap Pangeran Kunpeng dengan mata merah darah. Persekutuan, uang darah. Pangeran Kunpeng menggertakkan giginya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Penampilannya yang selalu ceria dan kasar telah hilang, wajahnya penuh keburukan, matanya berwarna keemasan seperti darah, dan dia menginginkan darah kaisar. Dia adalah pangeran dari klan Kunpeng. Dengan status yang begitu mulia, bagaimana mungkin dia mau diperhitungkan? Belum lama ini, ketika suku Jinwu terluka, dia masih sangat tertarik untuk menyaksikan keributan tersebut, namun segera setelah itu, mereka mengikuti jejak Jinwu, yang semuanya mengambil tindakan karena dia, kerugiannya semakin besar, lebih parah daripada Golden Crow. 9 orang bijak agung dan 100 raja bijak menunggu. Banyak orang terluka, tetapi mereka baik-baik saja dan tidak ada kematian. Ye Chen tersenyum dan menyerahkan paruh kedua mawar itu. Kami banyak memindai. Semua orang suci mengangkat janggut mereka dan menatap Ye Chen. Setelah mereka pergi, Ye Chen masih menyapu tambang. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang tua ini semuanya cerdas dan terampil, dan pada pandangan pertama, mereka tidak melewatkan beberapa anjing. Bagaimana dengan tentara bayaran? Banyak Sage dan Sage King semuanya memiliki penampilan yang luar biasa. Ada komisi dan pengumpulan biji. Mereka hanya mendukung pemungutan suara ini. Sejak Qian didirikan, tidak pernah ada panen sebesar ini. Seorang pria bijak yang gemuk mendorong Ye Chen, menurunkan mata lamanya, dan tertawa kecil. Saya mendengar bahwa Bakaye, seorang penambang, juga memiliki banyak biji. Orang bijak yang gendut itu mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen dengan mata kosong. Jika tidak, aku akan keluar dari sini. Jika saya mengatakan bahwa saya ingin langsung menyerang klan Kunpeng, Anda menentukan untuk tidak melakukannya. Lelucon internasional apa yang membuat Kunpeng bisa bertarung jika mereka ingin bertarung? Ye Chen tidak bisa menahan senyum, lalu keluar dari villa, berjalan menyusuri jalan, menemukan kedai teh, memesan teko antik, dan duduk dengan tenang. Pembicaraan akhir-akhir ini, terutama 3 ranjau Kunpeng yang diserang malam ini, desahan dan lidah yang menjulur terus berlanjut. Ye Chen baru saja mendengarnya, dia bergumam malam ini di dalam hatinya. Meskipun perang memakan banyak korban di klan Kunpeng, tujuan utamanya tidak tercapai. Hancurkan pangeran dari klan Kunpeng. Dia berpikir, bagaimana dia bisa mengeluarkan Kunpeng dan menculik kertas itu untuk tebusan. Memikirkannya, dia hanya berpikir itu yang paling bisa diandalkan. Selama Kunpeng muncul, semuanya mudah dikatakan. Dia cukup percaya diri untuk memecahkannya, tetapi jika dia tidak bisa keluar, itu akan menjadi rumit. Jalanan ramai, teh abadi penuh warna dan harum, berpengaruh. Perebutan di kota. Ye Chen diam-diam dan diam-diam minum teh, menutup telinganya ke dunia, dan dari waktu ke waktu memilih tempat untuk mengumpulkan uang tebusan. Titik tebusan tidak boleh terlalu dekat dengan klan Kunpeng. Daripada terlalu dekat, lebih baik menjauh dari nenek moyang Kunpeng dan tentara kerajaan. Sekarang, ada kata-kata halus yang tersebar di seluruh 9 surga, datanglah ke wilayah selatan Taisan untuk menebus keluargamu dari klan Kunpeng. Pangeranmu pasti ada di sini, tidak terlihat selama beberapa hari. Orang tuamu merindukanmu. Sektor selatan menjadi hidup kembali dan diskusi di bawah langit pun menyusul. Diskusi. Tambang Sorsestone menuntut tebusan penculikan seperti suku Jinwu. Pangeran harus hadir dan uang tebusan tidak boleh dikurangi. Orang tua itu mengingat nenek moyang keluarga Ye yang kejam dan gila. Pangeran Kunpeng telah menghancurkan banyak keluarga. Tapi aku tidak tahu yang mana. Lihat saja, banyak orang menuju formasi teleportasi kelompok kecil di kota tua. Mereka berbondong-bondong ke Gunung Tai untuk mencari kematian. Klan Kunpeng dan Kaisar Kunpeng marah dan bingung, aku seperti klan Jinwu dengan tujuan yang sama.
Tetua agung dari klan Kunpeng dengan dingin mendengus dan melirik Pangeran Kunpeng. Karena pelayan ini, klan Kunpeng menderita kerugian besar dan cucu mereka terkena dampaknya. Raja ingin pergi karena saya diminta untuk pergi dengan nama saya. Pangeran Kunpeng marah dan dikhianati. Jaga kejujuran dalam keluarga. Tegur Kaisar Kunpeng, kamu merindukan suku Jinwu lagi. Namun, pria itu disebut pangeran. Penatua Kunpeng. Tanpa penampilan sang pangeran, orang ini mungkin akan menjadi gila. Jaringnya jebol, banyak anggota suku yang bisa mati. Elder Yi Kunpeng menggunakan metode rahasia, berubah menjadi Pangeran Kunpeng dan meniru napasnya, membuat orang tidak mengenalinya. Kaisar Kunpeng ingin melakukan ini. Dia memimpin tim keluar dari Kunpeng Hall dengan 8 orang bijak. Ada kata-kata hikmat yang mengatakan, cabang pertama dan ketujuh dari aula besar masing-masing mengirim 10 Wanbing untuk mengepung wilayah selatan Taisan untuk raja ini. Gunung Taisan adalah yang tertinggi di selatan, simbol yang agung, legenda di mana-mana. Rhubarb asalnya, tetapi tanggalnya sulit diverifikasi. Penonton datang dari segala arah, koin hitam berdiri di langit kosong, menutupi putra Thailand. Ada 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar, semuanya menghadap ke batu di puncak gunung. Mereka yang duduk bersila, memakai jubah hitam dan memakai topeng setan, tidak melihat kebenaran. Naga, itu Ye Chen palsu. Klan Kunpeng harus waspada, karena hal ini dapat mempengaruhi Pangeran Kunpeng. Replika itu dikirim untuk mengumpulkan uang dan menarik perhatian ketika Ye Chen sebenarnya bersembunyi di gunung lain. Pria ini sangat pandai mengumpulkan uang tebusan palsu dari nenek moyang keluarga Ye. Setelah mendapatkan uang tebusan, dia harus melarikan diri. Saya tidak bisa melihat wajah dan garis keturunan, dan saya tidak tahu leluhur yang mana. Biksu tua itu mengelus janggutnya, Tong Tian tertegun, matanya bingung, keluarga Kunpeng akan berdarah. Jika saya, Lao Su menyelesaikannya. Kematian membutuhkan tebusan. Kunpeng yang datang, aku tidak tahu siapa yang mengatakannya. Mata kuat melihat 9 sosok muncul dari kabut, disertai dengan guntur yang keras dan penghancuran kehampaan. Bumi berguncang, mundur sedikit. Ibunya punya mentor, 200 orang yang memilih keluar menemukan jumlah yang luar biasa ini secara tidak sengaja. Dengan 1000 buah, apakah Anda akan membaginya? Beberapa terkejut bahwa kecepatan mereka tidak berkurang saat mereka mundur puluhan ribu kaki. Tentara biksu ganas. Kaisar Kunpeng dan 8 orang suci besar di belakangnya mencapai gunung. Ada juga seorang bijak yang menyamar sebagai Pangeran Kunpeng. Tambahkan hingga 10 orang bijak hebat. Mengapa tidak mengatakan klan Kunbang? Pertempuran hebat ini, klon Ye Chen berkata, melihat ke 10 orang, menatap Pangeran Kunpeng. Dewa Ye Chen menggunakan teknik rahasia, menghubungkan avatarnya. Matanya menyipit melihat pemandangan itu. Meskipun Sage Kunpeng tidak terlihat, ia tidak luput dari pengawasan. Bukan pangeran, tapi yang lain telah berubah. Bagus, Dipper tidak bisa menahan tawa dingin. Klan Kunpeng dalam keadaan siaga tinggi karena pelajaran berdarah dari keluarga Yellow Crow. Yang mulia adalah pelakunya yang menambang Kon Bang Tok dan mengikat Kon Bang Tok, bukan orang tak dikenal. Kaisar Kunpeng berbicara, memandang Ye Chen tanpa berkedip, dan menganggap kultivasinya sebagai jalan ke depan. Saya bisa melihat avatar Ye Chen, sayangnya, dia tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen. Kota Nantian, nama keluarga Wang. Avatar Ye Chen memutar lehernya dan dengan santai melirik orang bijak yang menyamar sebagai Pangeran Kunpeng. Putra mahkota harus jelas, jernih. Tak perlu dikatakan, saya ingin menjadi anggota klan Kunpeng. Kalau padam ya padam. Avatar Ye Chen mengorbankan pesona dari dalam. Pangeran ungu muda dari klan Kunpeng, secara ajaib dibebaskan dan menjadi peringkat ke-8. Harga terjangkau 90 juta. Bagus. Dipper tersenyum dan menatap dirinya sendiri. Kaisar Kunpeng diam-diam menyampaikan kepada banyak orang bijak, ini adalah salinan, ditemukan di tempat dewa. Saya tidak dapat menemukannya. Suara orang suci itu mengerutkan kening, sebuah metode rahasia yang menyembunyikan sebuah rahasia, tetapi itu meledak. Anda dapat memblokir mereka dalam hitungan detik. Kaisar Kunpeng melihat tiruan Ye Chen dan terus mengirimkan suara. Ada lingkaran sihir di sekelilingnya. Penatua Kunpeng berkata, setiap kaki memasuki area ini, klonnya meledak, siapapun yang tertangkap akan dikubur. Itu tidak umum. Kaisar Kunpeng memerintahkan pasukan kultivasi untuk mengorbankan jimat dan membunuh orang bodoh di Gunung Tai. Cepat, uangnya belum dibayar.
Ye Chen tidak sabar, belajarlah dari klan Jinwu, jika kamu meminta uang tetapi tidak punya uang, kamu akan mati. Kaisar Kunpeng jauh lebih rapi dan melempar tas berisi 90 juta batu primordial. Saya hanya ingin uang, klan Kunpeng akan memberikannya kepada saya. Seperti orang yang ceria, sampai ke atas. Avatar Ye Chen memberi isyarat untuk mengambilnya dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia mulai menghitung orang satu persatu. Kalau tidak ada orang, masyarakat akan merasa mual. Kaisar Kunpeng dan Daseng tidak setuju. Harus membangun penghalang dan mencari Dewa Ye Chen. Saya ingin orang lain tahu. Mereka santai, Ye Chen menunggunya. Pangeran Kunpeng tidak datang, saya pulang. Untuk menghancurkan Kunpeng, pergilah ke sarangnya, tidak peduli betapa sulitnya itu. Sarang klan Kunpeng memiliki raja kuasi kaisar dan prajurit menakutkan yang menguasai segalanya. Hukum dan langit hanyalah parade. Itu adalah tempat pengkhianatan besar, sulit untuk pergi begitu masuk. Meski begitu, Dewa Ye Chen akan tetap mati karena kebencian yang membuatnya gila dan putus asa. Klan Kunpeng akan menyatakan diri dan tidak dapat membunuh Pangeran Kunpeng begitu dia diangkat. Juga, saya tidak tahu kapan blokade klan Kunpeng akan dibuka. Mungkin dia tidak akan hidup setelah itu. Dia takut menyesal, ingin membunuh Kunpeng sebelum dia mati. Langkah gila tapi mau mencoba. Gambar di puncak Gunung Tai itu aneh. Avatar Ye Chen dan kaisar lainnya menghitung uang dan menunggu dengan target mereka dalam diam. Dia tidak terburu-buru, tapi kuartet sedang terburu-buru. Penculikan untuk tebusan sehingga Anda harus bergegas. Begini caranya, jumlah bidak pada monyet. Banyak penonton duduk di atas awan dan menatap Anda dengan tangan mereka. Alis bijak klan Kunpeng semakin dalam. Orang bijak dan Kaisar Kunpeng mencari Dewa Ye Chen, tetapi tidak berhasil setelah mencari-cari beberapa saat. Temukan dengan kekuatan, Ye Chen mencibir dan pergi. Dia masih meremehkan klan Kunpeng dan berpura-pura. Dalam situasi yang tidak masuk akal seperti itu, dia harus pergi ke klan Kunpeng dan ingin menghancurkan Pangeran Kunpeng sebelum Kunpeng merebut tahta. Dia mengirimkan salinannya untuk menarik perhatian empat pihak, dan dirinya dapat melakukan banyak hal, dan tidak ada yang berani membayangkannya. Suku Kunpeng, ras yang sangat kuat yang nenek moyangnya pernah memiliki seorang kaisar agung, dijaga oleh pasukan Kaisar Zun dan Kaisar Jidao. Kaisar Zun mungkin tidak berani menyelinap masuk, apalagi pendeta sucinya. Avatar Ye Chen masih penting, anggota kuartet masih menonton, dan Kaisar Kunpeng dan yang lainnya masih mengejar secara diam-diam. Ye Chen berjalan ke kota kuno, memasuki susunan transmisi, dan berjalan menuju suku Kunpeng. Begitu saja, dia memasuki puluhan formasi teleportasi kota kuno, bolak-balik sejauh beberapa juta kilometer, lalu berhenti di kehampaan, memejamkan mata sangat dekat dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ada gunung yang megah, dengan hampir 10.000 gunung, yang masing-masing tertutup awan, samar-samar, dengan metode tersembunyi yang misterius, tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya dengan jelas. Itu adalah klan Kunpeng, peringkatnya lebih kuat dari klan Merak, karena mereka memiliki seorang kaisar agung di hadapan mereka. Dia mengubah penampilannya dan menjelma menjadi pemuda berambut ungu, berwujud pangeran ke-9 dari klan Kunpeng. Dia menggunakan Zhou Tian untuk melindungi kekayaannya dan meniru darah dan nafas pangeran ke-9. 9 pangeran dari klan Kunpeng juga mempostingnya di sini. Sekarang mereka benar-benar digunakan, selama giok kuno 9 pangeran sebelum kartunya rusak, dia bisa menggunakan identitasnya untuk memancing di perairan yang sulit. Ya, dia ingin menempuh jalan ini, hanya karena suku Kunpeng memiliki ahli bela diri tertinggi yang menekan langit dan bumi, roda Tianxian ditekan, dan ada kaisar palsu di dalamnya. Jika Dao Surgawi aktif, tidak aneh menemukannya, pikirkan baik-baik, metode ini berbahaya, tetapi sangat dapat diandalkan. Semuanya sudah siap sebelum dia lepas landas dan mendarat di luar Gunung Abadi Kunpeng. Sebagai pangeran ke-8 Kunpeng, dia mengirim suara ke Gunung Abadi, jangan membuka penghalang terlalu cepat, biarkan raja masuk. Ini adalah klan Kunpeng yang perkasa. Ye Chen meminjam dari mentalitas ini, dan tidak butuh banyak usaha untuk berbaur dengan klan Kunpeng. Klan Kunpeng lebih kuat dari yang dia kira. Puncak gunung itu lebar dan curam, ada banyak sekali kios, banyak yang menggantung di udara, seperti negeri dongeng di dunia, sekilas sangat dekat, tetapi dalam kabut berkabut, itu sejauh mimpi. Melirik ke sekeliling, Ye Chen sedikit mengangkat kepalanya, melihat kehampaan, memecahkan awan,
dan melihat pedang Dewa Emas, yang merupakan prajurit yang sangat kuat dari suku Kunpeng. Nenek moyang Kunpeng ada di dalam, tapi dia sedang tidur. Ye Chen melirik yang lebih tua, nadanya masih serius seperti sebelumnya. Karena itu, dia menyingsingkan lengan bajunya, berjalan dengan bangga dan anggun, dia mencari jiwa dari 9 pangeran. Memikirkan kepergian Ye Chen, sesepuh yang menjaga gerbang gunung tidak bisa menahan bibirnya. Ye Chen tidak tahu perutnya, matanya terus melihat keluar, itu adalah gunung, di dalam gua di gunung, Raja Kunpeng ada di sini, di dalam, dia sedang berlatih meditasi. Sepanjang jalan, Ye Chen paling sering mendengar kalimat ini, kebanyakan dari mereka adalah murid dari klan Kunpeng, dan bahkan jenderal tua pun menghormatinya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat seorang pemuda berjubah kuning berjalan perlahan, memegang kipas lipat, sudut mulutnya sedikit terangkat dengan senyum ceria. Raja Kunpeng berbudi luhur, melihatnya, dia memikirkan sebuah apartemen. Dipper tidak menggerakkan matanya. Dia adalah pangeran ketiga dari klan Kunpeng, tapi dia tidak lahir dari seorang pangeran. Selalu ada pangeran yang ingin membunuh pangeran Kunpeng agar dia bisa duduk di singgasana, dan hanya berharap dia akan mewarisi tahta tahun depan. Perhatian dan kekuatannya membuatnya menganggap pangeran Kunpeng, rekan senegaranya, seperti duri di matanya. Kaisar sedang dalam suasana hati yang baik. Diepden tidak tertawa. Untuk mengenang 9 pangeran, ketiga pangeran ini selalu menggertaknya, tidak dapat menunjukkan wajahnya, juga tidak dapat mengungkapkan kekurangan apapun. Pangeran ketiga tersenyum, nadanya tidak terungkap, putra mahkota memiliki begitu banyak musuh, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Saya ingin membantu 3 kaisar mendapatkan kekuatan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa 3 kaisar ingin saya mati lebih awal. Setelah mengatakan itu, pangeran ketiga menyipitkan matanya, apakah kamu mau membantuku naik ke atas? 3 pangeran tidak mau. Ye Chen Yu tersenyum, pangeran iblis, gereja presbiterian sudah lama tidak mengerti, sekarang dia memprovokasi musuh, menyebabkan kerugian besar klan Kunpeng saya, selalu ada kemungkinan untuk digulingkan. Kesempatan yang sangat bagus, jika 3 kaisar tidak jarang, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Kamu sedikit berbeda hari ini daripada di masa lalu. Pangeran ketiga tersenyum dalam, tetapi ada kilatan di matanya. Ye Chen tersenyum, mengangkat kakinya dan berjalan pergi, lalu suara hantu datang. Saudara Huang ketiga, pikirkanlah, jika Anda tidak keberatan, Saudara Huang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencapai puncak. Pangeran ketiga tidak mengatakan apa-apa, cahaya di matanya menjadi lebih cerah, dan kepala Ye Chen terasa panas. Meski dia melihat ke belakang, Ye Chen masih bisa merasakan pecahan api, yang langsung diabaikan olehnya. Jika itu tidak terjadi secara kebetulan, maka hantu itu punya waktu untuk memberitahumu omong kosong. Namun, Anda benar-benar dapat mengambil posisi pangeran ketiga, karena setelah hari ini pangeran dari klan Kunpeng akan menjadi segenggam abu terbang, putra mahkota akan menjadi non-ketua, dan putra mahkota pasti akan memiliki tubuh. Saat dia berbicara, dia mencapai gunung tempat tinggal Pangeran Kunpeng. Ini adalah puncak eksklusif Pangeran Kunpeng. Mata Ye Chen cerah, hanya ada beberapa bunga dan tanaman, yang semuanya merupakan bahan berharga yang diperlukan untuk menyempurnakan dan emas 8 tingkat. Tidak ada satu pohon pun di dunia luar, tapi banyak yang bisa dilihat di gunung ini. Sayangnya, kali ini dia tidak punya waktu. Sebelum dia bisa melihat ujung tangga batu, dia hanya menutup matanya dan berjalan 3 atau 2 langkah. Hanya dengan melewati undakan batu terakhir Anda dapat melihat gua dan Kunpeng di dalam gua. Itu adalah pengawal Pangeran Kunpeng. Kedua tetua klan Kunpeng sama-sama Raja Suci. Kedua Raja Suci Kunpeng duduk dengan mata terpejam. Ketika mereka melihat 9 pangeran dari klan Nai, mereka dengan lemah berkata, para pangeran mundur untuk menyempurnakan kodok emas, jangan ganggu. Aku adalah 9 pangeran Kunpeng, apakah kamu tidak tahu siapa raja ini? Ye Chen memarahi di tempat. Aku akan menunggu, aku hanya mengenali sang pangeran. Kedua Raja Suci Kunpeng selalu memiliki suara yang sama. Wajah Ye Chen tenggelam, dan kilatan dingin muncul di matanya. Kedua Raja Suci Kunpeng itu tampak diam, seperti 2 dewa pintu di sana, tampaknya bahkan ketika Kaisar Kunpeng datang, mereka tidak akan menunjukkan wajah mereka, dan seterusnya. Pangeran telah memerintahkan agar tidak ada yang bisa naik ke kapal sampai mereka menyelesaikan bea cukai. Suara kedua Raja Suci menjadi dingin, dan tekanan Raja Suci mengungkapkan, 9 pangeran, jangan membosankan.
Itu adalah suara Pangeran Kunpeng. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia dipukuli oleh Pangeran Kunpeng. Singkatnya, cahaya dingin melintas di mata Ye Chen, dan tiba-tiba ada serangan. Ada pasukan semi-kaisar dan bahkan tentara kekaisaran yang lebih radikal yang menekan dan menggunakan kekuatan secara sembrono. Selalu ada kemungkinan untuk menjadi yang kedua. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik dan duduk di tangga batu. Kedua Raja Suci Kunpeng juga duduk, menatap Ye Chen dan tertidur lelap. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan 9 pangeran? Ye Chen benar-benar kehilangan kesabaran, mengangkat kepalanya untuk memarahi ibunya, tetapi badai datang dan dia terjebak di celah kecil ini. Selain itu, Gunung Taishan di wilayah selatan selalu ramai dikunjungi orang, puncaknya menarik perhatian semua orang. Klon Ye Chen sangat berdedikasi, selalu sibuk dengan jumlah batu purba. 4 keluarga menyaksikan dengan penuh semangat dan lari untuk melihat berapa banyak yang telah tiba. Mereka menggunakan metode rahasia untuk mengusir Ye Chen, tetapi mereka tidak berhasil, dan tubuh mereka gemetar karena marah. Tepat ketika semua orang tidak bisa berbuat apa-apa, tawa samar terdengar, dan sumbernya tidak dapat ditemukan, dan saya tidak tahu siapa yang membuat suara itu. Siapa? Kaisar Kunpeng dan banyak orang bijak menoleh ke samping, menyipitkan mata, dan melihat sekeliling. Masih terdengar samar-samar, kata-katanya belum selesai, aku telah melihat cahaya peri yang redup masuk ke Kaisar Kunpeng. Tubuh Kaisar Kunpeng sedikit bergetar, dan mata yang dalam langsung menutupi lapisan cahaya misterius, atau semacam teknik rahasia transenden, yang dapat membantu Kaisar Kunpeng memahami semua kepalsuan. Kunpeng Great Sage menemukan yang aneh dan luar biasa, menatap mata Kaisar Kunpeng, dengan cahaya yang kaya di matanya, seolah-olah dia tidak perlu bertanya metode rahasia macam apa ini. Kaisar Kunpeng terdiam, seolah tidak terjadi apa-apa, dia hanya dengan santai melirik Sutian di sampingnya, dan menemukan bahwa salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam. Mereka adalah kelas semi-kaisar asli, atau lebih tepatnya, nenek moyang salah satu dari ribuan suku di wilayah selatan. Sebelum dia pergi, dia ingat tersenyum dan melirik tiruan Ye Chen, mata tuanya berkilat tajam. Kaisar Kunpeng menundukkan kepalanya dengan lemah, lalu menatap tiruan Ye Chen. Kali ini, dengan bantuan metode supernatural rahasia, dia menghilangkan awan dan kabut yang menyelimuti misteri tersebut dan menemukan avatarnya. Tinggalkan 3, dan yang lainnya akan mengikuti raja ini. Setelah Kaisar Kunpeng selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari penghalang, diikuti oleh 6 orang lainnya, semua dari pangkat Sage Agung, dan pasukan biksu tidak bergerak. Avatar Ye Chen, yang sedang menghitung uang, menatap dan mengerutkan kening. Dia masih percaya pada Dewa Zhoutian, U200B. U200B kelompok orang ini pasti tidak bisa melawan misteri itu. Kecepatan Kaisar Kunpeng sangat cepat, seperti cahaya suci, sepanjang malam, sepasang mata emas, menatap klon dengan benang yang terhubung dengan dewa, mengejar dewa. Dia menyeberangi sungai, melintasi pegunungan, dengan cepat, 10.000 mil di depan. Alisnya sedikit berkerut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan tahu seberapa jauh klon itu dari para dewa. Klan Kunpeng, putra mahkota, 2 raja penjaga suci, telah pergi jauh. Ye Chen menepuk kesadaran ilahinya, berdiri, menginjaknya, dan tidak lupa melirik kedua raja suci setelah berbicara. Kedua elemen ini setia, tetapi dia telah lama diblokir, dan hatinya sangat marah. Tapi, bagaimanapun, dia masih menunggu perintah dari atas yang memungkinkan dia naik menemui pangeran. Biarkan dia bertemu Raja Kunpeng, semuanya baik-baik saja, dia memiliki tubuh yang baik untuk membantu. Hanya butuh 1 atau 2 detik untuk menangkap Pangeran Kunpeng, dan selanjutnya adalah membawa pergi Kunpeng. Di kejauhan, dia melihat sebuah rumah gua tua, disegel oleh pintu batu yang tebal. Itu adalah hutan bambu hijau dengan kekuatan spiritual murni dan cahaya peri yang melimpah. Truk menaungi kedalaman, ada danau peri yang cerah, Raja Konbang duduk di sana. Tidak perlu bicara omong kosong, ayo cari raja, ada apa? Raja Kunpeng tidak bangun, bahkan tidak menatap matanya, sama sekali mengabaikan Ye Chen, dan berkata dengan keras. Saya tidak tahu apakah Kaisar ingin melihatnya atau tidak, kata Ye Chen, mendekati titik lain, dan mengeluarkan kuali kekacauannya. Segera setelah dudukan raksasa menghilang, Pangeran Kunpeng tiba-tiba membuka dan menutup, 1 langkah keluar dari danau peri, matanya berkilat dengan api, menatap dudukan yang kacau, dan dia mengeluarkan apa itu.
Dipper tidak bisa menahan senyum. Kata Pangeran Kunpeng, tapi matanya tetap tertuju pada Chaos Tripod. Dari sudut pandangnya, dia dapat melihat bahwa tripod ini luar biasa dan berharga. Pangeran Kunpeng tertawa, tripod ini milik raja, dan kamu bisa membawanya. Tiba-tiba berbalik, dia tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun, dia melihat Ling Tian memukul dahinya dengan satu telapak tangan, dan Ye Chen hampir menghancurkan kepala Kunpeng dengan pukulan, pikirannya meledak. Ye Chen mencibir dan mengorbankan metode rahasia untuk menangkap banyak larangan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari gua. Tentu saja, begitu dia keluar dari gua, dia melihat pergerakan besar suku Kunpeng, dan sinar cahaya dari segala arah menembus malam, dan penghalang besar muncul, menutupi seluruh angin putra mahkota. Selain itu, ada karakter dari seluruh dunia, kebanyakan dari mereka adalah level Saint King, dan banyak dari mereka adalah level Great Saint.